Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Faizah dari SMP Islam Nur Sunnah Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pengimbasan yang merupakan bagian dari program Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum atau kita sebut dengan AKM. Tentunya, dengan adanya AKM ini menjadi tantangan bagi kita, guru, dan tenaga pendidik agar terciptanya mutu pendidikan di Indonesia lebih baik. Bagaimana serunya mengikuti program belajar ini? Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan AKM. AKM merupakan bagian dari asesmen nasional. Asesmen nasional atau kita sebut dengan AN adalah program penilaian tentang mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Manfaat dari asesmen nasional yang pertama adalah sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah. Yang kedua, sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Dan yang ketiga, sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Asesmen nasional mencakup 3 hal. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau kita singkat dengan AKM. Yang kedua, survei karakter. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Untuk AKM sendiri mencakup 2 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi literasi membaca dan yang kedua adalah kompetensi numerasi. Bedanya AKM dengan UN itu bisa dilihat dari beberapa hal. Di antaranya, jika kita lihat dari tujuan pelaksanaan, AKM atau asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan untuk ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jika kita tinjau dari level siswa, AKM atau asesmen nasional dilaksanakan di kelas 5, 8, dan 11. Sedangkan untuk ujian nasional dilaksanakan di tingkat akhir pada tiap jenjang. Selain 2 hal tadi, bisa kita tinjau dengan hal-hal yang lain, diantaranya jenjang pendidikan, subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, dan metode penilaian itu juga berbeda. Untuk komponen AKM literasi membaca, jika kita lihat dari konten, terdiri atas 2. Yang pertama adalah teks informasi, yang kedua adalah teks fiksi. Untuk proses kognitif, mencakup 3 hal. Yang pertama adalah menemukan informasi, yang kedua interpretasi dan integrasi, dan yang ketiga adalah evaluasi dan refleksi. Jika kita lihat untuk konteksnya, mencakup 3 hal. Yang pertama adalah personal, yang kedua sosial budaya, dan yang ketiga adalah saintifik. Untuk komponen AKM numerasi, jika kita lihat dari konten, mencakup 4 hal. Yang pertama, bilangan. Yang kedua, pengukuran dan geometri. Yang ketiga, data dan ketidakpastian. Dan yang keempat adalah aljabar. Jika kita tinjau pada proses kognitif, mencakup 3 hal. Yang pertama adalah pemahaman. Yang kedua, penerapan. Dan yang ketiga adalah penalaran. Sedangkan untuk konteks, mencakup 3 hal, yaitu adalah personal, sosial budaya, dan saintifik. Selanjutnya, hasil AKM akan dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Yang pertama, kelompok perlu intervensi khusus. Yang kedua, kelompok dasar. Yang ketiga, kelompok cakap. Dan yang keempat adalah kelompok mahir. Nah, itulah beberapa informasi yang akan Bapak Ibu peroleh ketika Bapak Ibu mengikuti program belajar seri AKM. Bagaimana cara mendaftar program belajar AKM ini?
langkahnya adalah pertama kita buka Google. Kemudian kita ketik guru belajar. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita pilih program guru belajar multiseri. Kita klik ya. Di sini ada penjelasan dari program guru belajar. Kita klik OK, saya mengerti. Nah, karena kita akan mengikuti program belajar seri asesmen kompetensi minimum, maka kita klik bagian seri asesmen kompetensi minimum. Kemudian kita klik selengkapnya. Kemudian kita login di bagian masuk ini dengan cara menyiapkan username dan password dari akun GTK. Nah, karena di sini saya sudah bergabung atau masuk, maka tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik di bagian asesmen kompetensi minimum selengkapnya. Nah, karena di sini saya sudah bergabung, maka tampilannya adalah seperti ini. Nah, di sini saya telah menyelesaikan untuk penugasan-penugasannya, sehingga bagian bawah terdapat keterangan bahwa sudah tuntas atau 100%. Demikian video pengibasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.